Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Di dunia falsafah barat itu kita mengenal ada dua tokoh yang gagasan filsafatnya itu benar-benar membingungkan, seringkali terkesan rancu. Yang pertama itu adalah Friedrich Hegel dan yang kedua adalah Friedrich Nietzsche. Jadi kalau Baraya ketemu sama Friedrich, marahin dia, jangan bikin orang bingung gitu. Apa yang membuat mereka bingung? Khususnya kita akan membahas yang Nietzsche. Kenapa Nietzsche benar-benar membingungkan? Karena dia berangkat dari ketidakjelasan, dari relativitas. Jadi ketika sebagian besar filosof berpikir bahwa untuk menemukan satu gagasan atau kesimpulan yang benar, maka kita harus memulai dari metodologi berpikir yang benar, maka Nietzsche mulai bertanya, emang ada berpikir yang benar? Emang ada metodologi berpikir yang benar? Kalau memang benar, yang seperti apakah metodologi berpikir yang benar itu? Di manakah ada yang namanya kebenaran bisa dipastikan sebagai sebuah kebenaran? Nah, kan pertanyaannya di situ, dan karena pertanyaannya dimulai dari situ, maka muncul pertanyaan-pertanyaan yang lain. Misalkan, apakah keadilan itu memang benar-benar ada? Ataukah memang jikapun keadilan itu ada, maka apakah kita bisa memastikan bahwa yang dimaksud dengan keadilan itu memang benar, adil, begitu? Apakah kebenaran itu ada? Ataukah moral itu ada? Nilai-nilai itu ada? Apakah dunia ini benar-benar ada? Ataukah kalau memang benar-benar ada, jangan-jangan dia anfaedah? Apakah Tuhan itu benar-benar ada? Dulu pernah ada, tetapi kita kan sudah membunuhnya sekarang, dan kita membutuhkan Tuhan yang baru untuk menggantikannya. dan hal-hal yang semacam itu. Penyangkalan atas realitas dan ide-ide atas realitas inilah yang kemudian mengantarkan dia sebagai orang yang disebut sebagai nihilism, atau atau filosof terbesar yang menganut nihilism. Pada bagian itulah Nietzsche itu benar-benar membingungkan. Nah, tapi ada cara yang sangat praktis untuk bisa memahami filsafat Nietzsche yang membingungkan itu, yaitu kita membandingkannya dengan filsafat Buddhisme. Nah, kenapa harus seperti itu? Secara historis kita menemukan sesuatu yang unik, bahwa latar dari Nietzsche itu adalah seorang filolog. Jadi filolog itu adalah orang yang berusaha untuk memecahkan naskah-naskah, maksud dari naskah-naskah kuno, biasanya berupa budaya atau kepercayaan atau agama tertentu. Nah, dengan latar belakang yang seperti itu, maka Nietzsche itu berbeda dengan filosof-filosof barat yang lain. Dia itu menelaah filsafat-filsafat timur dari Islam, Zoroaster, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Nah, maka dalam konteks ini, ketika dia mempertanyakan soal realitas, ketika dia mengajukan nihilisme, sebenarnya referensi utamanya itu adalah Buddhisme. Nah, kenapa seperti itu? Kan Baraya pernah dipopulerkan di Indonesia oleh Biksu Tong Samcong yang mengatakan bahwa Amitabha, hidup itu adalah kosong. Kosong adalah berisi, berisi adalah kosong, dan hal yang semacam itu. Sebenarnya itu adalah sebuah ringkasan dari kalimat yang jauh lebih panjang dalam sebuah kitab yang kemudian kita kenal sebagai Prajna Paramita Hardaya Sutra, yang menyebutkan di sana bahwa dharma itu kosong, dunia itu nggak ada, karma juga nggak ada, jasad itu nggak ada, atta itu, pribadi itu nggak ada, dan lain sebagainya. Tetapi kekosongan dan ketiadaan itulah sesungguhnya yang menjadi absolut atau menjadi ada. Jadi segala sesuatu yang wujud itu adalah ketiadaan, dan ketiadaan itulah yang wujud itu, gitu. Jadi maksudnya yang benar-benar ada itu adalah ketiadaan itu, gitu. Nah, tetapi apakah maksud Buddha itu seperti itu? Ternyata juga tidak seperti itu. Tapi kalau misalkan Baraya mau mendapatkan penjelasan yang lebih membingungkan lagi, mari kita sama-sama bingung. Jadi simak videonya sampai tuntas. Ayo kita bingung. Untuk mengurai kerumitan ini, mari kita mulai dari dua paradoks yang sangat terkenal. Yang pertama itu adalah paradoks ketiadaan, yang biasanya dimulai dari sebuah pertanyaan, apakah ketiadaan itu ada? Kalau ketiadaan itu ada, maka sesungguhnya ketiadaan itu menjadi ketidakadaan. Karena ketika disebutkan bahwa ketiadaan itu disebut ada, maka ternyata ketiadaannya tidak ada, karena itu ada. Ketiadaannya ada, berarti dia ada, gitu kan? Berarti ketiadaan itu tidak ada. Atau kalau misalkan jawabannya adalah bahwa ketiadaan itu tidak pernah ada, maka jawabannya ternyata ketiadaan itu artinya ada. Karena ketiadaan itu ternyata tidak ada, oh berarti ada, gitu. Karena ketiadaannya ada, gitu. Kan begitu ya. Nah, ini atau misalkan paradoks yang kedua, yang lebih sederhana lagi, yaitu paradoks yang disebut sebagai paradoks perahu Theseus. Jadi paradoks Theseus itu kurang lebihnya begini, diceritakan ada sebuah perahu
yang dibuat sangat bagus, sangat detail, ukiran-ukiran kayunya dibuat sekeren mungkin. Wah, pokoknya mah bagus. Kemudian dia berlayar dalam waktu yang sangat lama, dalam rentang jarak yang sangat jauh, sampai akhirnya kayu-kayunya banyak yang mulai mengelupas, cat-catnya juga udah mulai pudar, banyak yang bolong-bolong juga layarnya dan sebagainya. Sampailah dia di satu tujuan tertentu. Di tujuan itu kemudian dia, para kru itu memutuskan untuk mengubahnya atau memperbaikinya menjadi bagus seperti sedia kala, persis seperti sedia kala. Kayunya persis, catnya persis, bahkan merek catnya juga persis dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, manakah perahu Theseus yang murni, yang benar? Apakah yang otentik, yang murni, yang benar itu adalah yang kacau-kacau, yang bolong-bolong, yang udah mengelupas dan sebagainya? Apakah itu yang asli? Kan itu sudah tidak asli lagi karena sudah tergoncang-gancing oleh badai dan semua fenomena di lautan. Ataukah yang asli itu adalah yang sudah diperbaiki? Tapi kan yang sudah diperbaiki itu berarti diperbaiki sudah tidak pure lagi, sudah benar lagi, tapi bentuknya sama persis. Manakah di antara mereka berdua itu yang asli? Nah, kalau misalkan Baraya sudah menemukan jawaban atau setidaknya memahami paradoks ini, maka kita mulai dari sini. Ketika Nietzsche kemudian bertanya tentang apakah realitas itu, jangan-jangan realitas itu tidak pernah ada, bahwa Tuhan itu telah mati dan sebagainya, kita harus memahaminya bahwa bukan menyimpangkan keyakinan, tapi setidaknya dia sudah yakin atas keraguannya, atau setidaknya dia sudah yakin bahwa keyakinan yang sebelumnya itu tidak benar-benar nyata atau tidak benar-benar bisa dibuktikan. Nietzsche menyangkal pengertian deskriptif pada substansi nyata dan menyangkal kenyataan-kenyataan dalam realitas. Jadi maksudnya nilai-nilai sosial, kemudian moral-moral, etika, validitas objektif dan sebagainya dianggap itu sebagai sesuatu yang palsu. Jadi tidak ada validitas objektif. Yang ada itu adalah validitas subjektif. Jadi yang objektif itu gak nyata, gak benar. Itu sudah pernah dibahas misalkan di filsafatnya Ibnu Sina yang dulu pernah kita bahas. Atau contoh yang lebih sederhananya adalah begini. Kan Nietzsche itu terkenal sebagai orang yang mendeklarasikan bahwa Tuhan itu telah mati gitu. Tuhannya telah mati dan kitalah yang telah membunuhnya. Nah, sebenarnya mungkin saja dia itu ateis, mungkin. Tetapi pada bagian ini dia tidak sedang menentang keberadaan Tuhan. Dia justru sedang menentang definisi-definisi tentang Tuhan. Jadi perspektif tradisional kita tentang Tuhan itu telah hancur, telah hilang, dan kitalah yang membunuhnya. Karena kita, maksudnya adalah dia di zaman modern pada waktu itu, telah membunuhnya. Jadi kan yang sebenarnya dipermasalahkan oleh Nietzsche di situ itu bukan soal Tuhannya. Tuhannya mau ada mau gak ada, masa bodoh, dia nggak ngomongin soal itu. Yang dia bahas itu adalah definisi subjektif kita. Kan dia menyangkal tadi ya, menyangkal absolutisme objektif. Jadi dia mengatakan soal subjektivitas. Nah, Tuhan itu sebenarnya adalah subjektif, tergantung siapa yang mendefinisikannya, tergantung siapa yang mewartakannya dan lain sebagainya. Jadi ketika misalkan kita berdebat tentang Tuhan begini dan begitu dan sebagainya, Tuhan yang asli, kalaupun itu ada, itu tidak terpengaruh dan tidak terganggu oleh apapun, karena yang sedang kita perebutkan adalah perspektif dan definisi kita atas Tuhan itu. Nah, definisi-definisi Tuhan yang secara tradisional itu telah dihancurkan oleh zaman modern. Dan kita membutuhkan definisi yang baru, definisi subjektif yang baru tentang Tuhan. Lalu apakah jika definisi modern tentang Tuhan sudah terbentuk, Tuhan akan hidup lagi? Ya, bisa saja. Siapa yang menghidupkan itu? Nietzsche kemudian menyebut adalah Ubermensch, orang atas gitu. Ubermensch itu sesuatu yang susah sekali diterjemahkan apalagi ke dalam bahasa Indonesia, tetapi intinya adalah orang-orang yang ada di atas kebijaksanaan mungkin ya. Jadi orang-orang itulah yang pada akhirnya mampu atau mencoba mendefinisikan tentang Tuhan secara subjektif, tetapi dia disepakati oleh banyak orang yang mengikutinya. Begitu. Nah, jadi Nietzsche itu sebenarnya bertanya tentang apakah realitas tunggal itu, apakah nilai absolut itu, apakah dan sebagainya, bukan karena dia nihilisme, tetapi dia berusaha untuk menunjukkan bahwa zamannya pada waktu itu adalah zaman nihilisme, di mana nilai-nilai dan definisi tradisional itu sudah hilang, sudah rusak, sudah hancur, termasuk juga definisi tentang Tuhan digantikan oleh sesuatu yang sekarang belum ada, yang pada waktu itu belum ada maksudnya. Sekarang itu pada waktu itu gitu ya. Nah, makanya dia membutuhkan Ubermensch, orang-orang yang secara subjektif mampu memberikan definisi baru tentang Tuhan. Jadi dia sedang memusuhi nihilisme dalam konteks itu dan berusaha untuk menunggu seseorang agar orang itu muncul untuk mengakhiri nihilisme itu.
Karena nihilisme itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak terjelaskan, sesuatu yang semuanya kacau, sesuatu yang Tuhan itu tidak ada dan sebagainya. Itu kacau, itu rusak, itu tidak boleh. Itu nggak boleh bertahan terlalu lama. Makanya dibutuhkan uberman-uberman yang dari dialah orang-orang kemudian menyetujui satu konsepsi yang lebih baru, walaupun konsepsi itu sepenuhnya adalah subjektif. Karena tidak mungkin ada sesuatu yang objektif. Nah, apakah dengan demikian berarti Nietzsche itu percaya pada Tuhan atau setidaknya percaya pada agama? Cuman dia berpikir bahwa agama itu harus dirombak dengan tafsiran-tafsiran dan pikiran-pikiran modern. Ya itu juga nggak harus seperti itu tafsirannya. Karena apa? Karena Nietzsche sendiri itu kurang lebih berpikiran bahwa Tuhan itu kalaupun dia ada itu absolut. Dan karena Tuhan itu absolut, maka dia tidak mungkin ditafsirkan dengan cara yang lain selain juga dengan cara yang absolut. Jadi monotafsir, bukan multitafsir. Jadi kalau ada Tuhan yang ternyata dipahaminya multitafsir, Tuhan ternyata bukan Tuhan yang absolut. Begitu pikirannya. Jadi dengan demikian mungkin saja pikiran Nietzsche inilah yang kemudian membawa dia pada pikiran ateisme. Makanya banyak sekali pengikut-pengikut Nietzsche garis keras yang menyebut bahwa istilah Tuhan telah mati itu adalah istilah yang secara harfiah harus dipahami seperti itu, bahwa Nietzsche memang sudah benar-benar mengatakan bahwa Tuhan telah mati, kitalah yang telah membunuhnya, karena kita tidak lagi membutuhkan bantuan Tuhan untuk bisa merekayasa alam, dan kita tidak tergantung apapun pada Tuhan untuk bisa mengubah takdir kita sendiri. Nah, pada bagian inilah kemudian kita menawarkan Buddhisme itu. Karena apa? Karena nihilisme itu akan memerangkap orang pada paradoks. Jadi Nietzsche mengatakan begini, mungkin juga benar, mengatakan seperti itu juga mungkin benar gitu. Dua-duanya mungkin benar karena dua-duanya adalah subjektif, dan subjektivitas itu hanya bisa dipahami oleh manusia yang subjektif. Dan karena kita memahami hal-hal yang subjektif, maka tidak ada realitas yang objektif. Benarkah seperti itu? Belum tentu juga, karena apa yang saya katakan sebenarnya adalah subjektif juga. Dan subjektivitas itu tidak pernah bisa mencapai pada satu yang namanya kebenaran. Ya, kita lanjut saja. Makanya saya awalnya sudah mengatakan soal paradoks ketiadaan tadi itu dan paradoks Prahutisius itu untuk bisa memahamkan bahwa kita ini sekarang pada akhirnya terjebak pada paradoks-paradoks kalau kita misalkan menyelami nihilisme. Makanya kemudian yuk kita simak kitab misalkan Sang Buddha gitu ya, atau kitab para pengikut Sang Buddha. Gagasan Buddhisme soal nihilisme itu bukan hanya ada dalam sutra yang tadi kita sebut, tetapi juga ada dalam doktrin ketiadaan. Kurang lebih isinya adalah tidak ada yang diberikan, tidak ada yang dipersembahkan, tidak ada yang dikorbankan, tidak ada akibat dari perbuatan baik atau buruk. Dalam hal ini berarti tidak ada karma, tidak ada dunia ini, tidak ada dunia lain, tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada makhluk-makhluk yang terlahir kembali secara spontan, tidak ada para petapa dan brahmana yang baik, yang mulia di dunia ini yang telah menembus diri mereka sendiri dengan pengetahuan langsung dan menyatakan dunia ini dan dunia lainnya. Artinya dalam hal ini Buddhisme itu seperti menyangkal segala sesuatu. Tetapi yang unik lagi di tempat lain, Siddhartha justru menjelaskan bahwa karma itu ada. Dari mana kita mengetahui karma itu ada? Karena ada 4 realitas absolut yang disebut oleh Sang Buddha. Di antaranya itu adalah samsara, karma, dan lain sebagainya, itu disebut sebagai realitas absolut. Kemudian Sang Buddha juga menawarkan ada kebenaran dengan tangan 8 atau dengan jalur 8, itu juga ternyata adalah benar, itu adalah nyata, memang seperti itu. Kemudian Sang Buddha itu ada dan lain sebagainya. Nah, jadi di satu sisi ternyata menjelaskan bahwa ini tidak ada, itu tidak ada, ini tidak ada, itu dan sebagainya. Kemudian di sisi lain menjelaskan bahwa ini ada, itu ada, ini ada dan sebagainya. Lalu mana yang benar? Jawabannya ada pada beberapa segmen historis yang ditulis oleh murid-murid Sang Buddha. Jadi Sang Buddha itu suatu kali didatangi oleh pertapa. Kemudian si pertapa itu bertanya, apakah atta itu ada? Atta itu aku gitu, diri aku gitu. Apakah atta itu ada? Sang Buddha itu diem. Ya udah, apakah atta itu tidak ada? Sang Buddha juga diem. si orang yang bertanya itu kesel, ya ini ternyata Sang Buddhanya belum sampai kemana-mana, ilmunya masih dikit. Terus dia pergi lagi gitu. Terus si muridnya bertanya, wahai guru, ini kenapa tadi ada pertanyaan kayak gitu kok didiamkan saja? Kemudian Sang Buddha menjelaskan bahwa saya mau menjelaskan bagaimanapun hasilnya akan adalah kesalahpahaman. Kalau saya nyatakan ada, maka itu salah. Kalau saya nyatakan tidak ada, itu pun menjadi salah. Kok gitu ya? Iya. Atau misalkan segmen historis yang lain gitu. Ada lagi pertapa yang bertanya kepada Sang Buddha, apakah alam semesta itu kekal? Sang Buddhanya diem. Ya udah, berarti alam semesta itu nggak kekal ya? Diem juga, pergilah.
Terus murid-muridnya bertanya lagi, ini gimana lagi? Ya, kita tunggu saja apakah intelektualitas dan spiritualitasnya meningkat sampai taraf dia mampu mencerap jawaban dari yang mungkin saya ajukan gitu. Jadi sebenarnya dalam konteks ini Siddhartha Gautama tidak memberikan solusi yang benar atas paradoks itu, tetapi yang memberikan solusi yang relevan atas hal itu. Kenapa? Karena manusia tidak mungkin bisa mencapai kebenaran sejauh dia masih menjadi manusia. Jadi pahaman yang lebih kita pahami dengan mudah itu adalah gini, segala sesuatu yang ada di dunia itu adalah ketiadaan, dan segala sesuatu yang benar-benar ada itu tidak ada di dunia sekarang ini. Jadi kalau kita misalkan menjelaskan sesuatu yang ada di dunia di mana kita sedang tiada ini, maka sebenarnya kita sedang menunjukkan bahwa dunia yang ada itu menjadi tidak ada. Jadi begitupun sebaliknya. Jadi ketika misalkan kita menjelaskan bahwa apakah Tuhan itu ada atau tidak, Tuhan yang ada di luar sana yang tidak ada di sini, ketika kita jelaskan menjadi ada, maka Tuhan menjadi tidak ada. Otomatis secara konseptual menjadi tidak ada, secara konseptual deskriptif menjadi tidak ada. Ketika misalkan kita menyebut bahwa Tuhan itu pada dasarnya tidak ada tuh tidak ada di dunia, di alam pikiran kita ini, tukang balon datang, maka Tuhan itu menjadi ada ketika kita menyebutnya tidak ada gitu. Ya, seperti balik lagi ke paradoks yang tadi itu. Nah, jadi mana yang benar? Sejauh kita menjadi manusia, lagi-lagi kita tidak akan mendapatkan jawaban yang benar-benar objektif dalam hal itu. Yang paling mungkin kita berikan jawaban adalah lihat orangnya bagaimana, maka kita bisa memberikan jawaban yang berbeda terhadap orang yang dimaksud itu. Dan ini sama seperti jawaban Nabi Muhammad di episode yang saya bidadari dulu itu. Begitu. Jadi apakah solusinya adalah relativisme? Solusi atas nihilisme adalah relativisme? Ya, enggak juga. Maksudnya tafsiran saya terhadap pernyataan Sang Buddha adalah seperti itu. Tetapi pada faktanya, saya bukanlah Sang Buddha. Dan karena itu saya hanya menginterpretasikan benar atau salah apa yang saya katakan adalah benar atau salah pernyataan subjektif, yang tidak mungkin menjadi pernyataan yang objektif secara deskriptif. Memang demikian menjelaskannya. Begitu. Jadi tapi dalam sisi yang lain, dalam kondisi tertentu yang mungkin saja sangat langka, saya secara relevan bisa saja disebut Sang Buddha ketika saya berusaha untuk menjelaskan penjelasan-penjelasan Sang Buddha. Kenapa seperti itu? Karena realitas di mana saya relevan untuk mengaku diri sebagai Sang Buddha itu adalah realitas subjektif yang bertentangan dengan realitas absolut. Realitas absolut itu tidak terkekang sama kondisi, karena kondisi berubah-ubah, sedangkan realitas absolut itu adalah kekal, diam, dan tidak bergerak sama sekali gitu. Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan? Yang saya sampaikan adalah kemungkinan yang relevan dan belum tentu itu adalah kemungkinan benar. Apakah yang saya sampaikan benar-benar relevan? Ya tidak juga. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.